Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Presiden Joko Widodo di depan para relawannya dalam puncak acara musyawarah rakyat yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta berulang kali menekankan untuk merawat demokrasi di akar rumput, bukan di elit. Jokowi pun menyebut-nyebut apa saja kriteria pemimpin yang tepat dalam memimpin Indonesia di 2024 mendatang tanpa secara gamblang menyebut siapa pemimpin yang dimaksudnya itu. Kita tahu bersama bahwa Presiden Joko Widodo ikut bersama-sama Bu Mega mendeklarasikan Ganjar Pranowo untuk diusung oleh PDIP menjadi bakal calon presiden 2024. Sepanjang kurang dari 30 menit tadi kita dengar bersama tidak ada sedikit pun menyebutkan Ganjar atau Prabowo ataupun Airlangga Hartarto yang disebut sebagai pemimpin nanti di tahun 2024. Nah, kalau dari kacamata Mas Gun-Gun sendiri, sebenarnya apakah di sini Presiden Joko Widodo ini bermain aman di depan para relawannya atau justru memang untuk Ganjar Pranowo sendiri sebenarnya masih belum begitu full begitu untuk mendukung Ganjar Pranowo di tahun 2024 nanti? Kalau saya membaca ini semacam strategi komunikasi saja ya. Artinya ini apa yang disebut dan communication of privacy management. Jadi manajemen privasi komunikasi, mana yang kemudian dibuka dan mana yang ditutup. Terutama konteks saat ini di mana kekuatan koalisi yang berpotensi menjadi koalisi besar itu sudah mulai konsolidatif, tetapi diksi keberlanjutan itu kan masih ada di dua figur, terutama figur kuat yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Meskipun Musra juga menyebut nama Pak Airlangga ya. Nah, sehingga kemudian Pak Jokowi saya lihat Iqbal itu melakukan yang disebut dengan kehati-hatian begitu. Terutama tidak menyebut langsung nama di forum itu. Dia tahu persis bahwa saat ini adalah fase krusial untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif supaya tidak muncul yang disebut dengan hambatan psikologis atau psychological barrier bagi semua pihak yang sedang melakukan komunikasi politik. Kalau kita baca benang merah dari retorika politik Pak Jokowi ya di Musra yang sepertinya memang sangat ekspresif dan dalam beberapa hal menurut saya diksi-diksi yang dipilih itu adalah diksi-diksi yang cukup demonstratif ya. Misalnya soal ya, ketidakpastian 5-10 tahun ke depan yang membutuhkan yang disebut dengan pemimpin pengambil resiko begitu ya. Kemudian juga keharusan Indonesia untuk melaju menjadi negara maju karena di depan mata kita ada bonus demografi. Ini semacam basis logika awal lah yang sebenarnya pasti diamini oleh semua komponen bangsa ini bahwa Indonesia memang berpotensi menjadi negara besar, kemudian di hadapan kita ada masalah soal ketidakpastian global dan kita membutuhkan pemimpin yang kuat. Itu saya yakin semua pihak di elemen bangsa ini setuju. Tetapi yang menarik adalah konteksnya. Konteksnya ini kan ini Musra yang sudah kemudian melakukan upaya menyerap aspirasi dari ragam provinsi ini sejak Agustus tahun 2022. Dan ini menjadi semacam salah satu sumber daya politik bagi Pak Jokowi dan ini bisa juga menjadi semacam bargaining position Pak Jokowi juga di depan kekuatan-kekuatan real politik seperti misalnya partai-partai yang ada saat ini dan partai-partai kan juga tentu punya kepentingan soal power sharing, kepentingan soal pembiayaan pemilu, pembicaraan soal paket capres-cawapres. Disitulah Pak Jokowi tetap menunjukkan bahwa di luar kekuatan parpol yang sudah diorkestrasi hingga saat ini oleh Pak Jokowi, itu juga ada kekuatan non-partai yang disebut dengan relawan Jokowi yang sudah melakukan musra itu. Musra sendiri sudah menyebutkan ada 3 pemimpin yang mereka keluarkan begitu nama-namanya seperti ada Ganjar, Prabowo dan juga Airlangga. Tapi di satu sisi PDIP juga sudah menyebutkan bahwa Ganjar lah yang nanti bakalan menjadi bakal calon presiden di 2024. Lalu sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya terhadap apa yang disuarakan oleh Musra ini oleh relawan-relawannya Jokowi? Menurut saya pada akhirnya keputusan itu akan ada di partai politik ya. Cuman kan untuk kemudian sampai dari menjadi keputusan akhir itu partai politik juga melihat dinamika yang berkembang di masyarakat. Antara lain konsolidasi akar rumput seperti yang kemudian dimanifestasikan atau diartikulasikan ya lewat langkah politik para relawan. Terlebih kalau kita lihat Projo dan kawan-kawannya itu yang kemudian menginisiasi
komunikasi musra itu adalah relawan Jokowi dengan kemampuan mengakselerasi mobilisasi massa ya cukup signifikan, terutama untuk kalau kemudian siapapun yang berupaya untuk mendapatkan atau memperoleh suara, shiftingnya suara Jokowi, itu kemudian salah satu bandul yang mungkin harus diperhatikan adalah kemana langkah Jokowi yang kemudian diikuti oleh para relawannya itu mengarah begitu. Sehingga kemudian kalau saya lihat keputusan akhir itu kan secara otoritatif, kewenangan itu ada di partai politik untuk melakukan pengusungan secara resmi. Artinya de facto de jure pengusungan itu ada di partai politik. Hanya kemudian saya lihat Pak Jokowi paham betul bahwa bingkai kekuatan politik yang kemudian juga real diperhatikan oleh partai politik itu adalah jangkar-jangkar relawan. Salah satunya yang kalau kita lihat berkelindan dengan Pak Jokowi adalah musra dengan projonya itu. Kita sebagai penonton nih selalu bertanya-tanya juga ini, bagaimana nantinya kelanjutannya? Apakah ini jadinya pidato tadi semuanya yang tadi sudah disampaikan itu mengarah ke Prabowo atau justru mengarah ke Ganjar? Mengingat juga tadi Mas Gun Gun juga menyebutkan soal ketidakpastian Indonesia, dunia begitu ya, 5-10 tahun ke depan begitu membutuhkan pemimpin yang berani dan lain sebagainya. Apakah ini artinya bahwa ada kepastian kemanakah arahnya yang akan dibisikkan oleh Presiden Joko Widodo ke partai-partai itu yang tadi sudah diungkapkan oleh Jokowi? Pak Jokowi di forum tadi kan tidak menyebut nama, tetapi kita harus membaca konteks musranya menyebut nama, kan begitu ya. Ini hanya bagian dari puzzle yang harusnya ada dalam komunikasi politik itu, politik asosiatif ya. Meskipun Pak Jokowi tidak bicara nama, tetapi musranya sendiri kan mention nama. Di situ ada misalnya Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo, kemudian Pak Erlangga nomor 3. Artinya sebenarnya kalau kita perhatikan dari sisi benang merah narasi sebutlah, narasi yang dibangun musra sebenarnya kan mengarah ke menurut saya dua sosok utama ya, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hanya masalahnya kan ini suatu hal yang perlu upaya untuk menjahit suasana psikologis yang kemudian ada dalam ketidakpastian seperti saat ini. Contoh misalnya saya bilang, tentu Pak Prabowo ingin tetap maju untuk kemudian melahirkan yang disebut dengan efek ekor jas bagi Partai Gerindra. Dan itu sudah terbukti, efek ekor jas pada Gerindra dari Prabowo itu signifikan sekali di pemilu 2019 maupun di pemilu 2014. Pun demikian, PDI Perjuangan ketika punya capres, sebut aja sebagai pemegang top of the ticket, itu punya efek ekor jas pada PDI Perjuangan dirasakan 2014 dan juga 2019 suaranya naik signifikan. Nah artinya saya melihat bisa saja berpotensi di putaran pertama itu baik Pak Ganjar Pranowo dengan koalisinya maupun Pak Prabowo Subianto dengan koalisinya bisa saja maju, ya kan, untuk kemudian bicara bukan hanya capres tapi bicara untuk efek ekor jas bagi pemilu legislatifnya. Meskipun menurut saya Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto akan sama-sama di arus utama yang sama, yaitu soal diksi keberlanjutan. Jadi saya melihat sekalipun mereka berkompetisi, tetapi pada akhirnya bejana berhubungan pemilih Prabowo diharapkan secara kondusif itu juga berhubungannya itu dengan Ganjar Pranowo, bukan dengan Anies Baswedan. Kira-kira itu yang kemudian saya baca sedang dibangun oleh Pak Jokowi, mengorkestrasi partai supaya kemudian proposal utamanya koalisi besar, syukur-syukur kalau dalam bacaan saya membaca nih ya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, inginnya membangun koalisi besar dari awal. Sebut aja misalnya bisa memasangkan antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo atau sebaliknya Prabowo dengan Ganjar Pranowo, meskipun ego dari partai dan figur yang mau dijodohkan itu tidak mudah untuk bertemu di putaran pertama menurut saya gitu ya. Jadi idealnya memang bagi kepentingan politik Jokowi, Prabowo dan Ganjar Pranowo itu bisa dalam satu paket. Tetapi itu kan pada akhirnya kemudian di putaran pertama jadi 3 poros ya, 2 poros yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam diksi keberlanjutan tetap bertarung meskipun mereka bisa bertemu kembali, misalnya shifting pemilihnya siapapun yang menang melaju ke putaran kedua untuk bejana berhubungannya dengan 2 orang. Kalau tadi Pak Jokowi mengatakan bahwa dia belum membuka amplopnya itu, apakah sebenarnya kalau menurut Anda bahwa sebenarnya ada campur tangan dari Jokowi juga terkait dengan nama-nama ini? Nggak bisa dinafikan ya, suara musra itu kan suara Jokowi sebenarnya ya kan, dan saya nggak yakin apa yang kemudian akan disuarakan musra itu berbeda dengan apa yang
yang dikehendaki Pak Jokowi. Jadi ini semacam permainan di atas meja yang sebenarnya yang di atas meja ini kan jadi fenomena, sementara nomenanya ya yang berada di balik realitas yang itu sesungguhnya adalah realitas besarnya. Sebenarnya ini kan tetap berujung pada reference power atau kekuatan rujukannya. Siapa kekuatan rujukannya? Ya Pak Jokowi. Kingmaker dari Musra ini Pak Jokowi. Makanya kemudian kan slogan-slogan Musra juga tegak lurus pada Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi menjadi reference power. Saya nggak yakin kalau Pak Jokowi belum membuka apa yang kemudian dipesankan oleh Musra ya. Saya nggak yakin. Ini semacam retorika politik ya untuk kemudian membangun kehati-hatian saja di panggung depan. Ya tentu jauh-jauh hari pun menurut saya Pak Jokowi tahu kemana bandul Musra ini akan berlabuh ya, sekalipun misalnya sekarang menyebut 3 nama, ini kan hanya semacam strategi untuk ZOPA atau Zone of Possible Agreement ya. Jadi supaya kemudian partai-partai yang sekarang berada di barisan pendukung kabinetnya Pak Jokowi itu kan sama-sama enak gitu ya. Terutama misalnya ya, menjembatani 3 partai besar nih, PDI Perjuangan, partai besar, kemudian Partai Gerindra dan Partai Golkar. Makanya 3 nama itu kan masuk di line up 3 opsi nama yang disebut oleh Musra. Mungkin nggak kalau misalnya Presiden Joko Widodo itu punya suara yang berbeda dengan PDIP, mengingat bahwa kalau misalnya kita lihat sama-sama bahwa banyak juga yang mengatakan, saya baca di media dan saya juga nonton dan lain sebagainya, Presiden Joko Widodo lebih sering bersama-sama Pak Prabowo dibandingkan dengan Pak Ganjar. Yang jelas antara 2 nama itu, Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto pada akhirnya akan menjadi all president men dalam konteks periode pemerintahan Jokowi saat ini dan tentu investasi Jokowi di periode berikutnya. Tinggal sekarang bagaimana proses itu terjembatani terutama di partai yang menjadi pendukung masing-masing nama ini. Seperti misalnya sebut aja ada isu misalnya ketidaknyamanan Jokowi misalnya dengan langkah pencapresan misalnya Pak Ganjar pada saat misalnya jury time kemudian menjelang Lebaran itu Bu Mega mendeklar ya di 21 April seingat saya. Itu kemudian mendeklar Pak Ganjar sebagai capres, itu kembang-kembang dari sekian banyak proses kandidasi yang tidak mudah tentu, tetapi ujung dari perjalanan ini menurut saya Pak Jokowi akan sangat butuh PDI Perjuangan, pun demikian PDI Perjuangan butuh Pak Jokowi, sehingga kemudian dalam proses ini ada yang disebut dengan mutually symbiosis di antara mereka, dan pada akhirnya menurut saya Pak Jokowi yang kemudian secara de facto bukan ketua umum partai juga berhati-hati ya dengan langkah politik Ibu Mega, terutama yang sekarang menjadi pemilik hak prerogatif pencapresan PDI Perjuangan. Jadi dia tidak akan frontal, sehingga kemudian proses-proses yang ada justru kehati-hatian. Seperti sekarang kan ngerem, Pak Jokowi kan ngerem nih, tidak menyebut nama. Kalau kemarin sudah pada saat di sebelum-sebelumnya dia mengendorse dengan simbol-simbol, dengan politik asosiatif, itu lebih eksplisit. Sekarang kan tidak menyebut nama nih, artinya memang dalam 1-2 bulan ke depan ini yang waktu krusial menjelang bulan Oktober-November, Jokowi akan menjahit suasana psikologis yang jauh lebih bisa diterima terutama oleh partai-partai yang berpotensi untuk berkoalisi besar itu. Kemana arahnya dan juga tempat berlabuhnya Presiden Joko Widodo nantinya untuk memilih siapa bakal calon presiden tentunya untuk di tahun 2024 mendatang. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.